Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik dan selalu sehat. Guys, video ini adalah alur cerita bagian ketiga atau bagian terakhir dari film Joda Akbar. Untuk bagian pertama dan kedua, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk kalian yang telah mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan berkomentar. Baiklah, seperti biasa, tanpa perlu berlama-lama, silahkan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan lanjutkan alur cerita film yang diberi judul Joda Akbar, bagian terakhir. Kaisar Jalaluddin Muhammad Akbar yang menyusul Ratu Joda ke kerajaan Amer disambut oleh mertuanya yakni Raja Barmal. Dan mengetahui hal itu, Joda merasa sangat sumringah tetapi tetap memendam kemarahan kepada Jalaluddin yang tidak mau mendengarkan penjelasannya waktu itu. Di dalam istana Amer, Ibunda Ratu menjelaskan sebuah tradisi di mana menantu laki-laki datang berkunjung untuk pertama kalinya, maka dia harus menemukan pengantinnya di antara para wanita di dalam istana. Jika dia berhasil, maka dia akan tinggal di dalam kamar istrinya. Jika gagal, maka dia harus tidur beratapkan langit. Saat itu, Jalaluddin mencari Joda di antara wanita yang memakai kerudung penutup wajahnya. Jalaluddin tidak kesulitan sama sekali untuk menemukan Joda di antara para wanita-wanita itu. Dan itu artinya dia tidak akan tidur di bawah langit terbuka. Malam harinya, mereka berdua berada di kamar yang sama, justru merasa aneh. Joda membatasinya dengan sebuah tirai besar, meskipun mereka berada dalam kamar yang sama, tapi tetap terpisah oleh tirai. Di situ, Jalal meminta maaf kepada Joda atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Tetapi Joda bersikeras dan masih memendam rasa marah atas ketidakpercayaan Jalal terhadap dirinya. Keesokan harinya, Jalal melihat Joda yang sedang berlatih pedang, dan dia pun mencoba kemampuan Joda. Jalal mengatakan jika Joda berhasil mengalahkannya, maka Joda boleh tinggal di kerajaan Amer untuk selamanya. Tetapi jika dia menang, maka Joda harus ikut bersamanya. Dan akhirnya Joda menerima tantangan itu. Mereka pun menjajal kemampuan masing-masing. Dan sudah bisa dipastikan, Jalal yang memiliki kemampuan dan pengalaman berperang tentu saja adalah hal yang mudah untuk mengalahkan Joda. Atas kemenangannya itu, Jalal meminta Joda untuk kembali bersamanya, tetapi Joda menolaknya. Jalal mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa Joda untuk pergi bersamanya, tetapi dia yakin suatu saat nanti Joda pasti akan datang kepadanya atas kemauan dia sendiri. Singkat cerita, Jalal yang telah kembali dari Amer pergi ke pasar untuk belusukan melihat situasi dan kondisi rakyatnya dengan menyamar sebagai orang biasa. Rupanya dia terinspirasi dari perkataan Joda antara menaklukkan dan memenangkan hati rakyatnya. Di pasar itu, dia mendengarkan aspirasi dari rakyatnya sehingga dia tahu apa yang harus diperbaiki agar menjadi lebih baik. Saat itu, dia mengetahui bahwa ada peraturan dari kekaisarannya sendiri bahwa rakyatnya yang beragama Hindu harus dikenakan pajak jika mau berziarah. Dari hal itulah, rakyatnya masih menganggap bahwa orang-orang Mughal adalah pendatang, bukan bagian dari mereka. Mendengar hal itu, Kaisar Jalaluddin mengatakan sungguh sangat keterlaluan jika harus membayar pajak bila ingin berdoa pada Tuhan. Akhirnya, pada saat sidang kerajaan, Kaisar menghapus peraturan kerajaan mengenai pajak itu. Kaisar mengatakan dia tidak memandang apapun agama mereka, dia akan merangkul mereka semua.
Keputusan kaisar akan hal itu membuat rakyatnya yang beragama Hindu merasa sangat senang dan merayakan hal itu. Dan hari itu, perwakilan dari rakyatnya mengatakan bahwa hari itu rakyat telah menerima kaisar seutuhnya dalam hati mereka. Dan oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, rakyatnya memberikan gelar kepadanya, yaitu Akbar. Dan dari situlah nama sang kaisar menjadi Jalaluddin Muhammad Akbar. Di saat yang sama, Joda tiba di Mughal. Dia mengatakan bahwa Jalal selain telah memenangkan hati rakyatnya, Jalal juga telah memenangkan hatinya. Saat perayaan itu, Jalal menaiki kuda untuk berkeliling kota. Saat itu ternyata ada seorang pembunuh bayaran yang mengincarnya. Orang itu membidik Jalal dengan panah. Dengan kesempatan dan kelengahan para penjaga, akhirnya Jalal dipanah pada bagian dadanya, yang membuatnya jatuh tersungkur. Pembunuh bayaran itu pun berhasil ditangkap. Karena merasa terdesak, dia meminum racun yang dibawanya, sehingga tidak ada keterangan yang bisa diambil darinya. Jalal yang terluka parah segera dilarikan ke dalam istana dan dirawat oleh dokter istana. Atas kejadian itu, seseorang yang bernama Sa'adir Ad-Da'asi mengirimkan surat kepada Sarifuddin Husain yang mengatakan bahwa Delhi sudah berada dalam jangkauan mereka. Hal itu secara tidak langsung sudah mengisyaratkan bahwa orang di balik percobaan pembunuhan kepada Kaisar Jalaluddin adalah Sarifuddin Husain. Sementara itu, Joda dan Ibu Suri yang sangat mengkhawatirkan keadaan Kaisar selalu berdoa untuk kesembuhan Kaisar. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Ternyata kondisi sang Kaisar berangsur-angsur membaik. Joda menemani Kaisar untuk kesembuhannya. Disitulah cinta di antara mereka yang sempat terputus akibat kesalahpahaman mulai bersemi kembali. Sarifuddin Husain yang mengetahui kesembuhan Kaisar Jalaluddin merasa sangat marah. Sujamal yang kebetulan berada di situ merasa sangat senang karena adiknya tidak menjadi janda. Sehingga Sarifuddin Husain menanyakan keberpihakan Sujamal sebenarnya. Kaisar yang mengetahui orang di balik percobaan pembunuhan terhadap dirinya mengerahkan pasukannya untuk mencari Sarifuddin Husain. Sarifuddin Husain yang mengetahui hal itu dengan sesegera mungkin akan menyerang Amer terlebih dahulu. Dengan demikian, jika Amer berhasil dikalahkan, maka dia akan mendapatkan tambahan pasukan. Dan dengan liciknya, dia mengatakan setelah mengalahkan Amer, justru dia berencana membunuh Sujamal. Singkat cerita, pasukan Sarifuddin Husain segera bergerak menuju kerajaan Amer. Sebelum sampai di Amer, Kaisar memerintahkan pasukannya mencegat pasukan Sarifuddin Husain. Saat itu, pasukan yang dipimpin langsung oleh Kaisar Jalaluddin yang jumlahnya lebih besar justru diperintahkan sang Kaisar untuk mengibarkan bendera perdamaian. Akhirnya, kedua belah pihak mendirikan tenda sambil menunggu perundingan gencatan senjata. Saat itu, di tenda Sarifuddin Husain, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelinap ke tenda Kaisar untuk membunuhnya. Sujamal mendengarkan hal itu, dan dia juga mengetahui rencana licik dari Sarifuddin Husain yang berencana membunuh dirinya setelah berhasil menyingkirkan Kaisar. Sujamal yang mendengar hal itu segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan dukungan kepada Sarifuddin Husain dan memerintahkan prajuritnya untuk bergabung dengan pasukan Kaisar.
Namun, Sarifuddin Hussein yang mengetahui rencana Sujamal segera menangkapnya. Saat itu, Sujamal berhasil melarikan diri ke arah pasukan Kaisar Jalaluddin. Tetapi saat pengejaran, dia mengalami luka panah yang sangat parah. Namun, dia berhasil sampai di tenda Kaisar dan membocorkan rencana Sarifuddin Hussein untuk membunuh sang Kaisar. Saat itu, Joda yang baru saja tiba di tenda Kaisar melihat kakaknya yang sedang sekarat. Sujamal meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, dan akhirnya dia pun meninggal. Untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, Kaisar Jalaluddin menerima tantangan Sarifuddin Hussein untuk bertarung 1 lawan 1. Dan mereka berdua pun bertarung. Singkat cerita, akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Kaisar Jalaluddin. Sarifuddin Hussein yang merupakan adik ipar sang kaisar, meskipun telah berkhianat dan mencoba membunuhnya, tetap diampuni. Singkat cerita, di Istana Mughal diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Kaisar Jalaluddin Muhammad Akbar. Dia mengumumkan bahwa kebahagiaan hidup tidak bisa dibedakan atas dasar agama. Rakyat dari kekaisarannya bebas beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Dan akhirnya cerita pun berakhir.